Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Hukum. Akhirnya Gaguk pun dicopot. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang gencar mengusut kasus korupsi dicopot gara-gara perkara Nurdin Halid. Ibarat pertandingan sepak bola, papan skor kasus Nurdin Halid kini menunjukkan angka seri 1-1. Sampai 2 pekan lalu, tim Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam kurung Sulsel berhasil menggulirkan perkara yang melibatkan mantan Direktur Utama Puskat Hasanuddin itu ke pengadilan. Nah, pekan lalu giliran Kapten kesebelasan tim Jaksa Gaguk Subagyanto terkena serangan balik, dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel. Meski sudah diduga banyak orang, pencopotan Gaguk itu tetap terasa mendadak. Selamat tinggal. Hari ini saya pamitan dengan adik-adik dalam kurung wartawan, mahasiswa dan rakyat Sulsel, kata Gaguk dalam jumpa pers di kantornya Sabtu 12 Desember lalu. Kalimat itu diucapkan Gaguk dengan nada sedikit terbata, menandakan rasa haru nan mendalam. Rupanya juga hari sebelumnya Gaguk sudah menerima surat keputusan pemberhentian sekaligus pensiun dini. Padahal masa pensiun Gaguk mestinya jatuh pada Maret tahun depan, dan sebenarnya pula ia sudah berniat mendampingi jaksa penuntut umum dalam sidang kasus korupsi dana simpanan wajib khusus petani dalam kurung SWKP Cengkeh senilai 60 miliar rupiah dengan terdakwa Nurdin Halid. Minimal 4 kali sidang, kata Gaguk. Tapi dengan pencopotan dirinya, jelas harapan Gaguk pun ikut musnah. Namun kontroversi di seputar perkara ini justru makin marak. Sejak awal penyidikan, Gaguk sudah mendapat tantangan dari para pendukung Nurdin. Maklum, selain pengusaha muda yang sukses, Nurdin juga dikenal sebagai tokoh yang menyandang berbagai jabatan, antara lain anggota DPR dan Ketua Koperasi Distribusi Indonesia. Beberapa kali kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel didemonstrasi massa. Gaguk sendiri sempat merasa diteror orang-orang tak dikenal. Toh Gaguk jalan terus, bahkan kian bersemangat mengusut perkara dugaan korupsi tersebut. Dikhianati anak buah. Belakangan Gaguk dikhianati anak buahnya sendiri. Sebagian anggota tim pemeriksa Nurdin Halid melakukan pembelotan. Tanda-tanda pembelotan itu mulai tercium saat Gaguk dan 5 anggota tim yang lain diminta Jaksa Agung melaporkan hasil pemeriksaannya ke Jakarta akhir September lalu. Gaguk pun bergegas mengundang anggota tim pemeriksa untuk merumuskan laporan. Tapi 2 di antaranya, Jainuddin Are dalam kurung Kepala Kejaksaan Negeri Majene dan A. Walinga dalam kurung Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Wajo tak muncul tanpa alasan jelas.
Toh Gaguk berhasil juga menyelesaikan laporan sesuai dengan tenggat yang ditentukan. Ini laporan bersampul putih itu menyimpulkan kasus Nurdin Halid layak diajukan ke pengadilan dengan bukti-bukti yang cukup kuat. Kemudian Gaguk dan 3 anggota tim yang lain terbang ke Jakarta. Tapi begitu sampai di Kejaksaan Agung, alangkah terkejutnya mereka. Para pejabat Kejaksaan Agung ternyata sudah memegang 2 versi laporan lain. Sebuah bersampul merah, yang satu lagi bersampul biru. Yang mengagetkan lagi, kedua laporan tak resmi itu ternyata dibuat anggota tim pemeriksa sendiri. Laporan bersampul merah misalnya dibuat Jainuddin Nare dan Awalinga. Adapun yang bersampul biru dirumuskan 4 jaksa yang lain, Zaidan Asmawi, Brahim Bonro, Muhammad Bangil Junaid, dan Abdul Malik Majid. Bahkan keempat jaksa itu sempat kepergok Gaguk di kantor Kejaksaan Agung. Menariknya, kesimpulan kedua laporan itu ternyata bertolak belakang dengan laporan tim Gaguk. Menyatakan tidak cukup bukti untuk menyeret Nurdin Halid ke meja hijau, sebab tak ada sepeser pun uang negara yang diselewengkan Nurdin. Tapi mengapa laporan itu dibuat sendiri tanpa sepengetahuan Gaguk? Menurut Zaidan, instruksi agar setiap anggota tim pemeriksa membuat laporan berdasarkan temuannya masing-masing justru datang dari Jaksa Agung Andi M. Ghalib. Belakangan pernyataan soal instruksi Jaksa Agung itu dibantah. Menariknya, para jaksa pembelot itu mendapat dukungan dari Jacob R. Saleh, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Jacob yang pernah menjadi Kepala Kejati Sulsel menilai kasus Nurdin Halid belum cukup bukti untuk dilimpahkan ke pengadilan sebagai kasus korupsi atau penyelewengan uang negara. Alasannya, dana SBKP yang dipersoalkan bukanlah uang negara, melainkan uang petani cengkeh. Karena itu, kata Jacob, kalaupun mau diusut, mestinya pemeriksaan diarahkan ke delik penggelapan. Tapi kalau delik penggelapan yang dipakai, kejaksaan harus rela melepas perkara ini, sebab itu merupakan wewenang polisi. Pernyataan itu sempat membuat Gaguk gusar. Toh ia tetap bertekad menggulirkan kasus Nurdin ke pengadilan. Lagi pula, dukungan banyak kalangan di bumi Makassar itu membuat Gaguk merasa di atas angin. Akhirnya semua langkah berani itu harus dibayar tunai dengan jabatannya. Tapi tunggu dulu, apa benar pencopotan Gaguk itu berkaitan dengan kasus Nurdin Halid? Kepada wartawan D dan R, Andreas A. Purwanto, Jaksa Agung Ghalib membantah kaitan tersebut. Menurut Ghalib, pergantian Gaguk itu sebagai mutasi jabatan biasa. Tujuannya untuk memberikan kesempatan bagi dalam kurung jaksa yang lebih muda untuk menempati posisi tersebut, kata Ghalib. Lagi pula, kata Ghalib, semua hasil kerja Gaguk pasti diteruskan. Pada 21 Desember nanti, seluruh berkas perkara kasus Nurdin Halid akan dilimpahkan ke pengadilan. Jadi, tegas Ghalib, tidak ada persoalan yang perlu dibesar-besarkan. Imron Hasibuan, D dan R, 19 Desember 1998, halaman 50.